Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihayatihi ahyayna, bihayatihi ahyana, wa bini'matihi atamma lana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Pak Kiai Junaidi yang dimuliakan Allah, para guru, para masyayikh, hadirin hadirat, mari kita bersyukur kepada Allah. Ini negeri diberkahi Allah. Tidak ada negeri di dunia manapun yang bisa menikmati sholawat sebebas negeri ini. Gak ada. Tidak ada dimanapun negeri, hatta di Mekah Madinah sekalipun, hatta di Mesir, yang dapat menikmati ngaji bersama, zikir bersama, melebihi negeri kita ini. Ada Hadramaut, tapi lebih besar kita. Hadramaut itu tidak sebesar Indonesia, kecil. Namun kita Islamnya diwarnai oleh mereka. Alhamdulillah. Barangkali itulah maknanya Al-Iman Yaman. Iman itu Yaman, wal hikmah Yamaniyah. Tapi yang bijaksana, kebijaksanaan itu didapat dari orang yang bersifat Yamaniyah. Apa arti sifat Yamaniyah? Dia mungkin berguru ke orang Yaman, atau dia adalah keturunan Yaman. Dan coba saksikan Bapak Ibu yang melakukan Allah, tidak ada negeri yang habaib Hadramautnya lebih banyak dari negeri kita. Betul nggak? Bahkan beberapa beberapa suku marga yang sudah tidak ada di Hadramaut ada di sini. Ini nikmat terbesar untuk negeri kita. Orang-orang yang di darahnya ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah perbanyak di sini. Di samping itu, ulama-ulama yang di kolbunya ada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak di sini. Sayyid kalau tidak ngaji ya jadi orang biasa, cuma darahnya mulia. Orang awam jika ngaji maka dia dapat kemuliaan ilmu, dan itu melebihi kemuliaan nasab. Syaraful ilmi fawqa syarafin nasabi. Kemuliaan ilmu di atas kemuliaan nasab. Namun jika orang-orang dzu nasabin wa huwa dzu ilmin, dia bernasab zuriat Nabi dan juga berilmu, falahu darajatani, maka dia dapat 2 derajat. Dan di negeri ini banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih jelas ini atau mic yang satu lagi? Oke. Tes. Oke. Halo. Ya. Mohon maaf agak telat keluar ya. Baru sampai kami dari kampung Melayu asli, bukan kampung Melayu Betawi. Kampung Melayu di Sambas, kampung Melayu di Singkawang. Bahasanya asli. Tapi yang mirip Betawi itu Sambas, mirip ya. Ape, cuma apenya beda. Kalau kita mau makan, kata dia, gak usah sopan-sopan, gak usah sopan-sopan. Tahu artinya? Gak usah malu-malu. Alhamdulillah dapat ilmu bahasa kita.
Baik. Tema kita tentang apa? Waduh, antum nyebut khawarij ya? Mungkin tuduhan kelompok ekstrim terhadap Ahlus Sunnah. Di Mekah itu ada yang lucu, Bapak Ibu, kalau azan senang berirama atau tidak? Allahu Akbar atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang mana yang enak? Yang kedua? Sama ya. Tapi oleh kelompok tadi, kelompok ekstrim ini, azan berirama pun bid'ah. Kawan saya Syekh Muhammad Ali dari Mesir ya, tinggalnya di Kalimantan Barat. Dia dulu termasuk membid'ahkan itu. Lalu ketika dia tobat Pak dari ekstrim, dia nanya balik, kalau di Masjidil Haram itu berirama bukan? Gimana azan Masjidil Haram? Allah, kayak orang mau mercon, mau meledak. Banyak azan di Masjidil Haram rata semuanya berirama. Kalau kita tanya begitu, dia bingung. Jadi kelompok ini katanya langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman versi gurunya dia. Bahkan mereka sendiri tidak membaca kitab imamnya, seperti Ibnu Taimiyah. Mereka nggak baca juga. Bahkan beberapa muridnya dilarang membaca karya gurunya. Ada satu kitab Ibnu Taimiyah yang dilarang dibaca oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Judul kitabnya Dar'u Ta'arud Bainal Aqli wan Naql, menolak perbedaan antara akal dan nakal. Nakal itu dalil. Dalil Quran dan Sunnah disebut nakal, bukan nakal ya. Itu kitab saya punya 5 jilid, versi paling murah. Maklum kita tinggal di Indonesia, cari kitab yang murah-murah. Yang penting editingnya bagus ya, tahqiqnya oke. Itu kitab di Saudi, ada seorang syekh melarang jamaahnya baca kitab itu. Gimana tuh? Itu imam dia loh. Bahkan yang paling lucu, mereka menyebut Ibnu Qayyim dengan gelar Syekhul Islam, tapi mereka tidak percaya bahwa Ibnu Qayyim benar-benar menulis 2 kitab besar dalam ilmu kerohanian. Pertama berjudul kitab Ar-Ruh. Apa judul kitabnya? Yang kenceng, biar kalah suara anak-anak. Biar anak-anak tuh berisik, biarin. Kita lebih berisik lagi. Jangan dilarang, biarin aja ya. Kalau bisa dikendalikan, kendalikan. Tapi jangan diusir. Biarkan mereka menyaksikan bapak, ibunya, abang, omnya ngaji di masjid ya. Jangan diusir. Usir saya pergi ya. Karena saya punya anak kecil juga, dan sakit hati kalau anak kita diusir dari masjid. Ibnu Qayyim punya kitab satu lagi. Itu kitab luar biasa, judulnya Madarijus Salikin, tahapan-tahapan orang suluk. Apa arti suluk? Orang menempuh jalan thariqat kepada Allah. Gak percaya mereka. Apa kata guru-gurunya sekarang nih? Saya kan sering Pak dengerin kuliah-kuliah bahasa Arab, muhadarah bil Arabiyah ya, hitung-hitung ngelatih telinga, karena bahasa itu kalau nggak dilatih hilang. Apa kata mereka? Jangan baca kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim. Tuh, imam dia sendiri dia tahzir. Tahu tahzir? Dia warning.
dia waspadai. Wajar kalau imam masjid di sini lebih diwaspadai, ya. Wajar kalau sekadar Ar-Razi dianggap subhat, ya. Saya tak marah, imam dia sendiri dia waspadai kok. Jadi untuk apa kita tersinggung, ya? Imam dia sendiri dia masalahkan. Gimana Pak? Percaya nggak nih? Hah? Ibnu Taimiyah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam Al-Wabilus Shayyib, pernah suatu kali ba'da subuh zikir dan tidak berhenti sampai tengah hari. Lalu bertanyalah Ibnu Qayyim, wahai tuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kenapa kau zikir selama itu? Apa jawaban beliau? Zikir itu makanan ruhku. Jika aku tidak makan, maka jiwaku, badanku, ruhku lemah. Coba, udah makan belum? Kapan? Tadi siang, sebelum maghrib. Ya, coba nggak makan 2 hari, lemas nggak? Nggak makan dari subuh tadi sampai sekarang belum makan, pasti lemas. Jika tubuh ini lemah jika tidak diberi makan, maka kolbu juga melemah tidak diberi makan. Ibnu Taimiyah mengatakan zikrullah qutul qulub. Zikrullah itu makanannya kolbu. Itu kan omongan sufi Pak. Sufi nggak tuh? Ada nggak hadisnya begitu? Ada nggak hadis begitu? Zikrullah qutul qulub? Nggak ada. Itu kata-kata Ibnu Taimiyah. Sama seperti kata Imam Qushairi, sama seperti kata-kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, sama seperti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sama mereka ngomong begitu. Usud punya usud. Ternyata Ibnu Taimiyah ikut thariqatnya Imam Qushairi dan punya sanad kepada Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu ada sanadnya. Jarak beliau dengan Syekh Abdul Qadir cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Seperti kalau di Jawa Timur itu Syekh Utsman Al-Ishaqi berburu kepada Syekhana Khalil dari Syekh Muhammad Ramli, dari Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi 2 orang. Syekh Ahmad Khatib Sambas ini guru besar dan 2 jalur di bawahnya. Itu kira-kira begitu cara ilustrasinya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani punya murid namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah punya murid Abu Muhammad, seingat saya dia punya murid Ibnu Taimiyah. Saya masih kurang percaya. Saya bacalah kitab Ibnu Taimiyah, judulnya Majmu' Fatawa. Apa judulnya? Di jilid 9, 10 atau 10, 11 tergantung cetakan kali ya. Ada judulnya As-Suluk dan yang berikut At-Tasawuf. Jadi dia menulis As-Suluk 1 jilid, At-Tasawuf 1 jilid. Di dalam 2 jilid ini dia berkata, kalau menyebut nama Syekh Abdul Qadir, apa kata dia? Qala Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Berkata Sayyidi. Apa arti Sayyidi? Tuanku, Syekh, tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Begitu juga Ibnu Qayyim ketika nulis nama Ibnu Taimiyah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu. Apa arti qaddasallahu sirrahu? Semoga Allah mengkuduskan, mensucikan ruhnya. Itu khusus untuk para wali. Khusus untuk siapa? Para wali-wali Allah. Jadi
Ibnu Taimiyah menyebut Syekh Abdul Qadir Jilani dengan gelar Sayyidi. Jadi memanggil bahkan selain Rasulullah dengan Sayyidi itu juga dianjurkan. Tapi mereka nggak percaya. Ya, mungkin kitab ini besok-besok ditahzir lagi ya. Bisa jadi ditahzir lagi. Kita barusan ngapain? Barusan antum berdiri-berdiri itu ngapain? Maulid. Baca apa? Bacanya apa? Sholawat. Apa kata mereka? Maulid itu menyerupai Nasrani. Yang menyerupai Nasrani. Bagi mereka, bagi kita, Nasrani Muslim atau tidak? Tidak. Dia menganggap kita yang maulid Nasrani. Gimana? Terima nggak? Terus mau diam? Enggak juga. Masa diam? Jadi yang cari gara-gara dari dulu siapa? Kita pernah nggak nyari gara-gara sama mereka? Nggak ada. Ar-Razi tidak pernah nyerang Salafi, nggak pernah. Ar-Razi justru mempertahankan akidah Ahlus Sunnah, mazhab Syafi'i, dan amalan para Sufi yang Sunni. Nggak ada saya menyerang mereka. Kita mempertahankan karena mereka menganggap Maulid sama dengan Nasrani, ya kita balas, bukan kita nyerang. Emang gak boleh balas. Dan kita persiapkan kitab-kitab dalilnya, karena Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Kalau engkau balas dengan cara yang lebih ahsan. Ahsan itu lebih ilmiah, lebih baik. Malah saya diadu-adu sama Zakir Naik, ya gak nyambung. Zakir Naik beda bab. Beda bab. Itu kritik ilmiah murni, itu biasa. Emang